Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak, setelah kalian mengikuti kegiatan PTS, kemudian susulannya dan remedial, kita akan belajar kembali. Namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kemudian nanti bisa membantu kalian dalam meraih nilai yang bagus ketika ujian sekolah. Baik, anak-anak, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sekali lagi ya, jadi kalian telah mengikuti PTS, susulan maupun remedi. Kali ini masih ada 6 kali pertemuan, masih ada 3 minggu sebelum kalian akan mengikuti ujian sekolah sebagai salah satu syarat untuk lulus dari SMP Negeri 1 Samarinda. Anak-anak, bahwa di kelas 7, 8, dan 9 itu semua materinya akan diujikan. Ada 35 soal yang akan diujikan untuk ujian sekolah dalam waktu 2 jam, dimulai tanggal 26 April selama 5 hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, karena materi bahasa Indonesia itu cukup banyak, di kelas 7 itu ada 7 teks, kelas 8 ada 8 teks, kelas 9 ada 5 teks, sehingga ada 20 teks. Kemudian itu masih ditambah dengan materi membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nah, harapan saya nanti selama 6 kali pertemuan itu, kalian sempatkan waktu kalian untuk belajar. Karena yang akan kami sampaikan ini kita akan membahas kisi-kisi. Jadi kisi-kisi boleh disampaikan ke siswa. Kalau bahasa Indonesia itu pasti tertutup. Bergantung pada teksnya, apa itu kutipan teksnya mana yang diambil. Tidak mungkin akan sama dengan yang ada di soal maupun pada waktu kita bahas. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian belajar 20 teks itu akan juga cukup menguras waktu tenaga kalian. Karena itu kita hanya akan membahas kisi-kisinya saja. 1 teks tidak akan kami ujikan semuanya, paling kami ambil 1 minimal 1, tapi semua teks akan ada. Jadi 20 teks itu akan ada. Karena itu ini sangat penting. Ada berapa siswa, Pak? Yang hadir saat ini 202. 202. Jadi nah, nanti yang hadir inilah yang akan, kemudian harapannya kalian bisa tahu materinya, kemudian kalian bisa memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan yang tidak ikut. Ada 35 soal, sekali lagi ini yang akan diujikan di ujian sekolah. Kalau sudah tidak ada ujian nasional, maka ujian sekolah sangat penting bagi kalian sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang baik, yang bagus.
Di kelas 7 ada teks deskripsi, cerita fantasi, teks prosedur, laporan hasil observasi, puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada pantun, ada syair, ada gurindam, kemudian fabel, dan surat. Surat itu ada surat resmi dan surat pribadi. Begitu banyaknya materi untuk kelas 7 saja, sudah seperti itu. Kelas 8 ada 8 teks. Teks cerita, iklan, eksposisi, puisi, eksplanasi, ulasan, persuasif, dan drama. Kemudian ada 5 teks di kelas 9, laporan percobaan, pidato persuasif, tanggapan, diskusi, dan cerita inspiratif. Mungkin yang kalian ingat baru kelas 9 saja, karena baru disampaikan. Tapi yang kelas 7 dan 8 ini kan harus diulang lagi. Nah, karena itu apalagi kalau tidak punya bukunya, nah, ini yang akan jadi kendala kalian. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai dari, jadi setiap pertemuan akan kami sampaikan 6 kisi-kisi, hanya 6 saja. Nanti di akhir pertemuan ada 5 kisi-kisi, sehingga pas 35 soal. Nah, kisi-kisinya yaitu teks deskripsi, materinya teks deskripsi, kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator soalnya disajikan kutipan paragraf deskripsi yang tiap kalimatnya diberi nomor, siswa dapat menentukan rincian keadaan wisata dalam paragraf tersebut dengan tepat. Jadi yang diminta adalah rincian keadaan wisata yang diambil. Jadi nanti bisa saja keadaan wisata itu ya misalnya pantai atau mungkin peninggalan zaman dahulu ya, misalnya Prambanan, Borobudur, atau kalau di Tenggarong itu Istana Kutai. Nah itu rincian keadaan wisata yang akan ditanyakan di nomor 1 ya. Tapi nanti kalau kalian menghadapi di SSI pasti akan diajak ini. Nah, teks deskripsi itu ditinjau dari bentuknya, ada teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks ya, ada yang berdiri sendiri sebagai teks, ada yang teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan. Dalam cerpen itu ada deskripsinya, Di dalam novel demikian juga, dalam lagu, dalam iklan, dan lain-lain. Tapi kali ini yang kita pelajari itu teks deskripsi sebagai teks deskripsi yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan teks yang lain. Nah, juga perlu diperhatikan yang dideskripsikan itu bisa benda, bisa orang. Yang dideskripsikan itu bisa benda, bisa orang. Karena itu di kelas 7 itu kan kalian bisa mendeskripsikan ayah, ibu. Kalau itu benda ya bisa pantai Parangtritis yang kemarin kelas 7 kemarin kalian pelajari. Nah, ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Dari sisi ciri tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Menggambarkan objek dengan cara memerinci objek. Tujuannya menggambarkan objek, sehingga kalau tanpa kalian datang ke objek itu, seakan-akan kalian bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengalami apa yang dideskripsikan. Kalau kalian bisa mendeskripsikan Bapak Ibu kalian, tanpa saya bersilaturahmi ke rumah kalian, saya bisa membayangkan bagaimana wajah dari Bapak atau Ibu kalian. Itu deskripsi ya. Dari sisi tujuan, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek yang dideskripsikan.
Yang berikutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Ya tentunya berbeda, bapaknya si A dan bapaknya si B tentunya akan berbeda. Apalagi kalau itu hewan, tentunya juga berbeda. Objek yang dideskripsikan itu bersifat pendapat personal, pendapat pribadi. Objeknya yang dideskripsikan bisa sama, tapi yang mendeskripsikan berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Karena pendapat itu bisa pendapatnya personal. Tiap-tiap kepala akan berbeda ketika mendeskripsikan sebuah benda. Dari ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang berikutnya, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, secara nyata. Jadi tadi ya, apa yang kalian deskripsikan tanpa yang membaca deskripsi itu datang ke objek itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, isi teks deskripsi bersifat personal tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Tuliskan kalimat yang menunjukkan rincian keadaan objek. Kalimat mana yang menurut kalian itu merupakan rincian keadaan objek? Kalau tadi rincian keadaan wisata di kisi-kisinya, ini saya beri contoh rincian keadaan objek si Bagas. Silakan diketikkan di chat. Kalau mana kalimat yang keberapa? Atau kalian tuliskan kalimatnya? Ada Pak Sam? Masih kosong. Nah, jadi di mana letaknya? Ya di sini. Matanya coklat seperti madu itu rincian keadaan objek. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya jadi mata, bibir, kemudian telinga. Itu rincian keadaan objek yang dideskripsikan oleh penulis teks ini. Ya, apa? Kalimat keempat. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang, ya. Kalimat ketiga demikian juga, matanya coklat seperti madu. Sebenarnya mulai dari kalimat ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Inilah rincian keadaan objek. Rincian keadaan si kelinci ini. Jadi nanti soalnya apa? Keadaan wisata. Hanya saya diganti keadaan wisatanya mana? Nanti tanggal 26. Bisa dipahami ya? Jadi ini kuncinya. Nah, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Itu rincian keadaan objeknya. Ini soal nomor 1 nanti di SSE pasti akan diajak. Sekarang soal nomor 2. Nah, tadi hanya satu aja yang diambil untuk teks deskripsi. Sekarang kita beralih ke teks cerita imajinasi atau teks cerita fantasi. Kelas 7 kemarin. Disajikan kutipan paragraf teks cerita fantasi
yang tiap kalimatnya diberi nomor, siswa dapat menentukan ungkapan keterkejutan. Nah, ingat-ingat dulu mempelajari ungkapan keterkejutan. Bagaimana kita menggunakan kata-kata yang mengungkapkan keterkejutan yang terdapat dalam kutipan paragraf teks fantasi tersebut dengan tepat. Jadi, kata kuncinya ungkapan keterkejutan. Materinya ungkapan keterkejutan. Nah, ini apa yang diujikan yaitu ciri kebahasaan. Dia di buku siswanya ini ada di nomor 5 atau di E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata ungkapan penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah, mulai munculnya konflik, penampilan masalah. Biasanya itu menggunakan kata-kata tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaan, atau yang menunjukkan dia mulai ada konflik, kemudian membuat pembacanya itu terkejut. Ya, ungkapan kejutannya itu muncul. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan keterkejutan dalam cerita fantasi. Soalnya, tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tulislah kalimat yang menunjukkan ungkapan keterkejutan. Kalimat ke berapa? Nah, silakan dituliskan di chat. Ini kalimat 1, 2, 3, ada 4 kalimat. Atau dituliskan kalimat lengkapnya boleh. Ada yang jawab, Pak Sam? Kalimat ke-1, benar ya. Jadi tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Kata tiba-tiba ini. Jadi nanti di dalam soal lihat saja mana ungkapan keterkejutan. Cirinya biasanya menggunakan kata-kata tiba-tiba, terus tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah. Jadi yang menunjukkan keterkejutan ketika kita baca secara keseluruhan teks cerita fantasi tersebut. Nah, itu ya kalimatnya, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, sekarang kalimat soal nomor 3. Hanya satu saja, teks cerita fantasinya 1, teks deskripsinya 1. Karena hanya 35, biasanya kalau keadaan normal 50 ini. Sehingga tidak bisa banyak. Dan ujian sekolah ini sekali lagi bisa membuat kalian harus belajar semua teks. Disajikan kutipan teks prosedur. Sekarang teks prosedur Pak 7 semester ganjil ya. Bagian langkah-langkah yang diajak dan diberi nomor, siswa dapat menentukan urutan langkah-langkah yang tepat. Nah, struktur teks prosedur itu kan tujuan,
bahan dan alat, langkah-langkah, dan terakhir penutup. Nah, sekarang bentuk penyajian langkah-langkah itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama. Jadi paragraf dalam bentuk paragraf. Pertama, apa, kedua, apa, ketiga, apa. Jadi ke samping dalam bentuk paragraf. Kemudian yang kedua, dalam bentuk penomoran, diberi nomor. Ciri bahasa teks prosedur yang kelas 7 kemarin kan itu menggunakan kata bilangan urutan, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelas 7 kemarin. Nah, jadi ada dua bentuk ini. Nah, kebanyakan menggunakan yang nomor 2 dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Seperti ini, penyajian langkah-langkah dalam bentuk penomoran. Petunjuk menghentikan mimisan. 1. Dudukkan pasien, mintalah ia menengadahkan kepala agar darah tidak mengalir. 2. Pencetlah bagian lunak hidung pasien, mintalah ia bernapas melalui mulut. 3. Setelah 10 menit, lepaskan tekanan dan periksa hidung. Jika masih ada pendarahan, pencet lagi hidung kurang dari 10 menit lagi. 4. Kompreslah hidung menggunakan dan seterusnya, ya. Jadi ini nomornya ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini langkah-langkah. Yang diujikan hanya langkah-langkah. Terus sekarang soalnya. Petunjuk membuat box souvenir ulang tahun. Ini mengurutkan. Silakan dipilih A, B, C, D. Ya. Silakan diketikkan jawabannya A, B, C, atau D. Nah, ada jawab pasang. Ada pasang yang jawab. Ya. Yang D. Yang D. D. Siapa yang jawab itu? Si Gabriel. 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 B atau D? D. Delta. Delta. Kuncinya di Itu jawab D ada. D. Ya. Siapa? Ini apa namanya? Hanya saya urutan. B 9 Karaka, 9 D Raka. Raka Kanaya 9A, Nadia 9A, Kanaya 9A B. Ya. Ini yang benar itu B. Ini 5, 3, 6, 2, 1, 4. 5, 3, 6. Jadi perhatikan ya. Jadi misalnya ini diawali dari angka 5 semua. Siapkan kertas karton warna kuning gading, pita, dan ornamen bunga. Setelah itu apa? Buatlah pola box sesuai ukuran yang diinginkan. Terus 6, guntinglah pola tersebut. Berikutnya, bentuk pola menjadi box sesuai petunjuk. Tempel pita mengelilingi box dan ornamen bunga di bagian atas box. Terakhir, box souvenir ulang tahun siap digunakan. Selamat yang berhasil menjawab. Ya, jadi yang benar adalah B, bukan delta. Hati-hati, ini hanya perlu ketelitian. Nah, sekarang surat. Ya, ada dua jenis surat, surat pribadi dan surat dinas. Dua-duanya diujikan walaupun hanya satu. Ya. Surat dinasnya 1, surat pribadinya 1. Disajikan kutipan isi teks surat dinas, siswa dapat menentukan kalimat penutup teks surat dinas yang tepat.
Kemudian disajikan kutipan isi teks surat pribadi, siswa dapat menentukan balasan isi teks surat pribadi tersebut. Ini balasannya. Nah, kalau tadi yang nomor 1, 2, 3, soal yang harusnya untuk anak SMP 1 itu mudah. Yang nomor 4 itu sedang, yang nomor 5 sulit. Struktur teks surat dinas itu dimulai dari kepala surat, nomor dan tanggal, jumlah lampiran, perihal, kemudian jumlah lampiran, karena berikannya sampai double ya, perihal, alamat surat, kemudian salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup. Yang saya merah inilah yang akan kita ujikan untuk ujian sekolah. Salam penutup, kemudian nama dan tanda tangan. Itu harusnya masih ada lagi satu, yaitu tembusan. Nah, kita tidak usah membahas yang lain, hanya paragraf penutup saja. Langsung saja ke soal. Coba cermati paragraf penutup ini masih bahas ya. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini diucapkan banyak terima kasih. Nah, kalimat penutup seperti ini salah karena yang mengucapkan tidak jelas siapa. Subjeknya tidak jelas. Jadi apalagi kalau seperti ini, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Ini antara yang mengucapkan dan yang diucapi terima kasih itu tidak jelas. Jadi ini sesama setan kalau seperti itu. Jadi atas perhatian Bapak, nah misalnya seperti itu, saya atau kami mengucapkan terima kasih. Tidak perlu ada banyak. Nah, karena apa? Kalau banyak terima kasih itu terpengaruh bahasa daerah, terutama bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa dikenal agunging panuwun. Banyak-banyak terima kasih. Jadi tidak perlu. Langsung cukup saja disampaikan kami mengucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu ada kata banyak. Kemudian harus jelas siapa yang mengucapkan dan yang diucapkan. Yang diucapi terima kasih itu siapa? Itu akan lebih bagus. Boleh yang tidak diucapi tidak disebutkan, tapi yang mengucapkan ini harus jelas. Sehingga kalau yang tepat seperti ini, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini untuk penutup surat dinas. Pak, soalnya seperti ini. Mana? A, B, C, D. Ini masih dibaca. Silakan dibaca soalnya, kemudian kalian jawab. A, B, C, atau D. Yang A, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Yang jawab A, berarti masuk neraka jahanam. A salah ya. A itu D. Ada yang B itu, Oh. Semua soal B itu betul. Ada yang jawab C? Belum ada C. Nah, C ya. A, B, D. Semua keluar ini. Paling banyak B. A yang banyak? Paling banyak B. B. Nah, coba kamu perhatikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Perhatian siapa? Memang boleh kita tidak menggunakan nama itu sapaan di awal kalimat itu. Tapi kalau seperti ini, itu harus jelas siapa yang diucapi.
Bapakkah, ibu, atau saudara? Ini berarti soal ini bagus ya. A, B, D laku, yang C yang tidak laku. Ya, jadi itu yang A salah. Kenapa? Karena yang diucapi tidak jelas. Atas perhatiannya, siapa? Kemudian yang B, atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. Coba kamu perhatikan, ini kan soal ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI OSIS. Berarti yang membuat surat itu OSIS. Ditujukan kepada siapa? Kalau dia pinjam aula, berarti ditujukan kepada kepala sekolah. Apakah mungkin seorang ketua OSIS akan menyapa kepala sekolahnya menggunakan kata saudara? Tidak mungkin. Pasti akan menggunakan kata bapak atau ibu, kata sapaannya. Sehingga yang B ini salah. Salahnya di mana? Penggunaan sapaannya. Saudara. Harusnya ibu. Yang C, jelas tadi. Atas perhatian Bapak kami sampaikan banyak terima kasih. Tidak perlu kita menggunakan kata banyak. Itu sekali lagi pengaruh bahasa daerah, terutama bahasa Jawa. Jadi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, tidak perlu. Jadi cukup kami sampaikan terima kasih. Jadi tidak usah lebih. Nah, yang benar itu D, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih. Gabriel tadi ya, dan teman-teman yang jawab D, selamat. Jadi yang tepat itu D. Hati-hati di sini nih, saya lagi soalnya harusnya, tadi ya saya katakan ini sedang dianalisis, mengapa ini salah. Oh ternyata tidak jelas yang A itu siapa yang diucapi. Yang B, ini kepala sekolah, saudara itu. Tidak mungkin kita menggunakan kata saudara. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih. Kata banyaknya yang salah. Yang D, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih. Yang benar adalah D. Nah, kunci jawabannya D ya. Nah, sekarang surat pribadi, strukturnya kalau surat pribadi itu alamat dan tanggal surat, yang kedua salam pembuka, yang ketiga kalimat pembuka paragraf pertama, yang keempat isi surat, kelima penutup surat, keenam salam akhir, salam penutup, nama dan tanda tangan. 7 bagian inilah struktur surat pribadi. Tapi untuk membalas itu yang penting diisi suratnya sesuai. Itu tidak mungkin dalam bentuk pilihan ganda, kami akan menulis surat pribadi itu lengkap. Paling yang ditulis hanya di bagian isi suratnya. Nah, sekarang soalnya seperti ini, ya kan? Tadi saya katakan hanya paling pembuka surat dan inti isi suratnya. Silakan dijawab A, B, C, dan D. Balasan surat pribadi tersebut yang tepat adalah ada yang sudah jawab? D. DC. DC. D sama C. Paling banyak D. Ya, paling banyak jawab D. C-nya baru 3 orang jawab C.
Yang paling baik jawab apa, Pak? Yang paling baik jawab? Paling banyak jawab C. Apa D? Oh, D. Oh, C mulai muncul kan C. Wah, sekarang ngomong C jawab A. C terus ini sudah muncul. Ya, karena memang yang benar adalah C. Jadi cukup lumayan bagus ini soalnya, karena A, C, D laku, yang B tidak laku. A itu salah, mengapa? Ada kata di sini. Halo Mona, aku dan keluargaku di sini sehat-sehat saja. Di sini di mana? Jadi kalau kalian membuat surat, jangan menggunakan kata di sini. Misalnya kalian di Samarinda, kemudian surat itu kamu tujukan di Balikpapan. Lalu Mona, aku dan keluargaku di sini, di mana? Di Balikpapan atau di Samarinda? Nggak jelas. Karena itu jangan menggunakan kata di sini. A itu salahnya di situ. Yang B, hai Mona, aduh aku dan keluargaku mengabarkan sehat, mengapa menggunakan kata seru aduh. Jelas itu salah. Sehingga memang tidak ada yang memilih B ya. Soal ini bisa diperbaiki sehingga B-nya kalau bisa laku. Yang D, Monaku sayang, ayah dan ibuku sudah mengizinkan kamu main ke rumahku. Kutunggu ya, jangan lupa oleh-olehnya. Aku dan keluargaku sehat-sehat saja. Ketika kita menulis surat, hendaknya paragraf pertama itu di awal itu mengabarkan keadaan terlebih dahulu. Jangan kabar-kabarinya itu justru di akhir, harus di awal, bukan di akhir. Ya, halo Mona, aku dan keluargaku sehat-sehat saja. Ayah dan ibuku sudah mengizinkan kamu main ke rumahku. Kutunggu ya, jangan lupa oleh-olehnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Jadi saya lagi bahasa Indonesia itu perlu ketelitian, tidak tergesa-gesa dalam menulis dan harus ada alasan mengapa tidak memilih A, tidak memilih B, tidak memilih D, tidak memilih C. Itu harus kalian bertanggungjawabkan sehingga tidak sekedar ngawur ya A, ini A, B atau C atau D. Logikanya harus tetap digunakan. Nah, sekarang ya, kuncinya C ya. Ini yang terakhir untuk hari ini, yaitu kita ke LHO, laporan hasil observasi. Ya. Yang diambil hanya struktur dan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Hanya satu soal saja. Disajikan paragraf laporan hasil observasi yang tiap kalimatnya diberi nomor, siswa dapat menentukan kalimat klasifikasi yang terdapat dalam paragraf laporan hasil observasi tersebut dengan tepat. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Salah satu ciri bahasa teks laporan hasil observasi adanya penggunaan kalimat yang menyatakan klasifikasi. Jadi ini yang diisikan hanya ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Klasifikasi itu pengelompokan. Ada yang dikelompokkan. Nah, mari kita lihat di sini. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari
lebah bekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Kamu perhatikan paragraf ini yang saya cetak merah, yang juga saya tebali. Sistem pembagian kerja. Artinya, di kalimat yang pertama ini terdapat apa yang mau diklasifikasikan, apa yang mau dikelompokkan. Itulah namanya kalimat klasifikasi. Jadi, apa yang diklasifikasikan? Oh, ternyata dalam lebah itu ada ratu lebah, ada lebah bekerja, ada lebah jantan. Ada pembagian kerja. Kalimat pertama inilah yang namanya kalimat klasifikasi. Ya. Nah, jadi nanti lihat saya lagi dalam soal itu kalimat pertama atau keduanya itu mana yang menunjukkan bahwa di sana ada klasifikasi. Ada apa yang mau diklasifikasikan. Bisa dipahami ya? Jadi ini jawabannya adalah A. Nah, itu saya kira pertemuan hari ini kita telah membahas 6 kisi-kisi. Jadi kalau kalian tidak hadir di 6 pertemuan yang akan datang mulai hari ini, tentunya akan rugi karena kalian tidak tahu gambaran soal-soal bahasa Indonesia. Karena sekali lagi terlalu banyaknya materi, ada 20 ditambah buku fiksi dan non-fiksi, 21 teks yang harus kalian pelajari. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas di hari Rabu, kisi-kisi nomor 7 sampai dengan 12. Pelan-pelan seperti ini. Tidak ada tugas, mulai hari ini tidak ada tugas untuk kalian. Kalian yang belum selesai mengerjakan tugas, segera diselesaikan. Kemudian nanti benar-benar dalam minggu ini, kita kan belum pernah ulangan harian, maka mungkin dalam minggu ini, sebelum kalian ujian sekolah, kita ulangan harian dulu, sehingga bisa lengkap penilaian bahasa Indonesia di kelas 9, terutama yang saya ajak kelas 9, A, B, dan C. Kelas yang lain mungkin sudah ulangan. Untuk kelas saya belum. Karena itu tolong dipersiapkan, dan juga tolong diberitahu teman-temannya untuk pertemuan berikutnya bisa hadir lebih banyak. Nanti pertemuan berikutnya hari Rabu bersama dengan Pak Lahiri. Saya kira itu, mudah-mudahan ini jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sehat.